Ini adalah legenda tentang Bukit Pelangi telah diceritakan turun-temurun. Dikatakan bahwa setiap 1000 tahun, bukit tersebut akan bersinar dengan warna-warna pelangi yang menandakan kembalinya cahaya abadi yang dapat mengubah nasib dunia. Darrell, seorang pemuda yang merasa tertarik pada legenda ini, memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju puncak bukit yang selama ini dianggap sebagai tempat terlarang. Dengan tekad yang kuat dan rasa penasaran yang tak terbendung, Darrell menghadapi berbagai ujian dan tantangan berat. Ia melewati hutan belantara, bertemu dengan makhluk mistis, serta dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan dirinya dan tujuan hidupnya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah lembah tersembunyi, jauh di pedalaman kerajaan lama, terbentang sebuah hutan yang begitu lebat dan tak pernah tersentuh oleh manusia. Konon, siapapun yang berani masuk ke dalamnya tak akan pernah kembali. Orang-orang desa menamainya hutan gelap, sebuah tempat yang dikatakan menyimpan kutukan dari masa lalu. Para tetua desa bercerita bahwa dulunya, hutan ini adalah tanah subur yang penuh dengan tanaman berwarna-warni, namun kini hanya keheningan dan bayangan kelam yang tersisa. Penduduk desa percaya bahwa hutan ini dihuni oleh roh-roh penjaga yang marah, karena tanah mereka dinodai oleh keserakahan manusia. Tak ada seorang pun yang berani melanggar batas suci hutan ini, kecuali mereka yang kehilangan akal atau tertantang oleh keberanian yang membabi buta. Tapi, seperti semua legenda, selalu ada seseorang yang cukup berani untuk menantang mitos tersebut. Adalah seorang pemuda bernama Darrell, seorang pengembara yang datang dari negeri jauh. Dia bukan hanya seorang petualang, tetapi juga seorang pencari kebenaran. Ia telah mendengar kisah tentang hutan gelap sejak kecil dan selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik cerita rakyat itu. Baginya, dunia ini dipenuhi dengan keajaiban yang menunggu untuk diungkap. Pada suatu malam, saat rembulan bersinar redup di langit, Darrell berdiri di tepi hutan. Angin berdesir pelan, seolah membisikkan peringatan kepadanya. Namun, keberaniannya mengalahkan rasa takut. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk ke dalam hutan yang sunyi dan gelap. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan dahan-dahannya yang menyerupai tangan raksasa yang hendak mencengkeram. Suara binatang malam bersahut-sahutan, menciptakan harmoni misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Darrell melangkah dengan hati-hati, menyingkap ranting dan dedaunan yang basah oleh embun malam. Saat semakin dalam memasuki hutan, Darrell merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Ia berusaha menepis rasa takut, tetapi kegelapan di sekelilingnya semakin pekat. Tak lama kemudian, Darrell mendengar suara aneh, seperti bisikan halus yang datang dari segala arah. Ia berhenti, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan samar yang menari di antara pepohonan. Lalu, tanpa peringatan, kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu. Darrell tersentak, ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok misterius. Seorang perempuan tua dengan jubah berwarna abu-abu, matanya berkilauan seperti cahaya bintang. Ia berdiri diam, menatap Darrell dengan tatapan penuh makna. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, perempuan itu mengangkat tangannya, dan seketika, seluruh hutan bergetar. Dahan-dahan pohon bergoyang, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Darrell menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam tempat yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Hutan ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang ia bayangkan. "Engkau telah datang ke tempat yang seharusnya tidak kau datangi," kata perempuan tua itu akhirnya. Suaranya bergema di udara, seolah datang dari banyak arah sekaligus. Darrell menatapnya dengan penuh tanya. Ia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Darrell berdiri terpaku, menatap perempuan tua yang muncul dari balik kabut. Sosoknya begitu misterius, seperti bayangan yang muncul dari masa lalu. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang asing. Darrell mencoba menguasai dirinya, tetapi getaran halus dalam suaranya menunjukkan bahwa hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Perempuan tua itu melangkah perlahan, seakan tak terpengaruh oleh kabut yang menyelimuti tempat itu. Ia menatap Darrell dengan sorot mata yang tajam, seolah menelanjangi segala rahasia yang tersembunyi dalam dirinya. "Aku sudah menunggumu, anak muda," katanya dengan suara serak yang mengandung kekuatan aneh. Darrell mengernyit. "Menungguku? Aku tidak mengenalmu,"
Jawabnya, meskipun di dalam hatinya ada perasaan aneh yang membuatnya merasa bahwa ia memang memiliki kaitan dengan tempat ini. Sejak kecil, ia selalu merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Perempuan tua itu mengangkat satu tangannya, dan seketika, kabut yang menyelimuti hutan berputar membentuk lingkaran di sekitar mereka. Dari pusaran kabut itu, bayangan-bayangan samar mulai muncul, bayangan orang-orang yang tampak seperti sedang berperang, suara jeritan dan gemuruh pedang beradu memenuhi udara. Darel menelan ludahnya, dadanya berdegup kencang. "Apa ini?" tanyanya, setengah berbisik. Ia merasa seakan dirinya dibawa kembali ke masa lalu, menyaksikan peristiwa yang sudah lama terlupakan. Perempuan tua itu menghela napas panjang sebelum berkata, "Ini adalah kisah yang telah terkubur dalam waktu. Dahulu, tempat ini bukanlah hutan yang dikutuk, melainkan kerajaan yang makmur dan penuh warna. Namun, keserakahan manusia membawa kehancuran. Perang meletus, tanah ini menjadi ajang pertumpahan darah, dan pada akhirnya, kerajaan itu tenggelam dalam kutukan yang tak bisa dipatahkan." Darel menatap bayangan perang di sekelilingnya, merasakan kesedihan yang menyelubungi udara. Ia tidak pernah mendengar legenda seperti ini sebelumnya. Jika memang ada kerajaan yang pernah berdiri di tempat ini, mengapa kisahnya menghilang dari ingatan orang-orang? Perempuan tua itu melanjutkan, "Hanya satu yang bisa menghentikan kutukan ini. Seorang keturunan terakhir dari darah kerajaan yang asli, seseorang yang memiliki keberanian untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang." Ia menatap Darel dalam-dalam, seakan ingin memastikan sesuatu dalam dirinya. Darel merasa tubuhnya membeku. Ia tidak mengerti mengapa perempuan tua itu menatapnya dengan cara seperti itu. Ia hanyalah seorang pengembara biasa, bukan pangeran atau keturunan kerajaan manapun. Tapi di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berdesir. Sebuah perasaan aneh yang membuatnya bertanya-tanya, apakah ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. "Tapi bagaimana mungkin aku bisa menghentikan kutukan ini?" tanyanya dengan suara yang masih penuh kebingungan. Perempuan tua itu tersenyum samar. "Jawabannya ada di dalam dirimu, Darel. Kau hanya perlu mencari kebenaran yang telah lama terkubur." Sebelum Darel bisa bertanya lebih lanjut, perempuan tua itu mengangkat tangannya sekali lagi, dan tiba-tiba, bayangan perang menghilang, digantikan oleh cahaya keemasan yang perlahan turun dari langit. Saat itu, Darel sadar bahwa petualangannya baru saja dimulai, dan ia tidak bisa kembali sebelum menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Darel melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata perempuan tua itu. Ia masih tidak mengerti bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi kunci dari sesuatu yang begitu besar. Namun, hatinya mengatakan bahwa ia harus terus maju, mencari jawaban atas misteri yang mulai terungkap di hadapannya. Langkah-langkahnya menggema di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Cahaya bulan menyelinap di antara celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang seakan mengikuti gerakannya. Udara semakin dingin, dan kabut yang tadi menghilang mulai muncul kembali, mengambang di sekitar tanah seperti roh-roh tak kasat mata yang mengawasinya. Darel tiba di sebuah jalan setapak yang tampak lebih tua dari sisa hutan lainnya. Batu-batu besar yang tertutup lumut membentuk pola yang aneh di sepanjang jalan itu, seakan menandai sesuatu yang penting. Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan jalur biasa, tetapi sebuah jalan menuju sesuatu yang tersembunyi. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah gerbang batu tua di depan sana, tertutup rapat dan dihiasi ukiran-ukiran yang aneh. Di kedua sisinya, berdiri dua patung raksasa dengan mata kosong yang seolah mengawasi siapapun yang berani mendekat. Ada sesuatu yang terasa berbeda di tempat ini, seolah-olah gerbang itu bukan sekadar pintu masuk, tetapi sebuah batas antara dua dunia. Ketika Darel mencoba mendekat, tiba-tiba tanah bergetar. Suara gemuruh terdengar, dan patung-patung raksasa itu mulai bergerak. Mata mereka yang kosong kini bersinar merah menyala, dan dari mulut mereka keluar suara menggelegar. Siapa yang berani melangkah ke wilayah terlarang ini? Darel mundur selangkah, tetapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Ia harus maju. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Aku Darel, seorang pengembara. Aku mencari kebenaran yang tersembunyi di tempat ini." Salah satu patung raksasa itu menggeram. Tidak ada yang boleh melewati gerbang ini kecuali mereka yang membawa warisan sejati. Darel mengerutkan kening. Warisan sejati? Apa maksudnya?
Ia tidak membawa apapun selain keberaniannya dan tekadnya untuk menemukan kebenaran. Namun, tiba-tiba, sebuah simbol aneh mulai bercahaya di pergelangan tangannya. Itu adalah tanda yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, sebuah lambang yang seolah baru muncul di kulitnya. Mata patung raksasa itu membelalak, seakan mengenali sesuatu. Darah yang hilang akhirnya kembali, gumam mereka dengan suara berat. Dan perlahan-lahan, gerbang batu itu mulai terbuka, mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di baliknya. Sebuah dunia yang penuh dengan warna-warni cahaya yang berkilauan seperti pelangi. Darrell tertegun. Ia tidak pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Di hadapannya, terbentang lembah luas yang dipenuhi oleh tanaman bercahaya dan sungai yang mengalir dengan warna berbeda-beda. Langit di atasnya tampak berpendar dengan warna-warni pelangi yang berputar perlahan, menciptakan pemandangan yang tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Ia sadar, inilah permulaan dari petualangan sesungguhnya. Darrell melangkah ke dalam lembah yang terbentang di hadapannya. Matanya tak henti-henti memandangi keajaiban yang tersaji. Tanah yang ia pijak terasa hangat, seolah ada kehidupan yang mengalir dari dalamnya. Tumbuhan di sekitar bersinar dengan cahaya lembut, memantulkan warna-warna yang terus berubah seperti pelangi yang hidup. Udara di sini berbeda, lebih ringan, lebih segar, dan penuh dengan aroma yang tak bisa ia kenali. Di kejauhan, sungai dengan air yang memantulkan 7 warna mengalir dengan tenang, menciptakan aliran suara yang menenangkan. Darrell mendekat, menyentuh air itu dengan jemarinya. Begitu jernih hingga ia bisa melihat dasar sungai yang dipenuhi bebatuan kristal berkilauan. Namun, di balik keindahan ini, ada sesuatu yang membuatnya merasa seakan sedang diawasi. Langkahnya semakin hati-hati, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya. Ia tidak tahu kemana lembah ini akan membawanya, tetapi instingnya mengatakan bahwa tempat ini menyimpan jawaban yang ia cari. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di antara pepohonan, membuat Darrell berhenti dan waspada. Dari balik pepohonan yang menjulang tinggi, muncul sosok pria tua berjubah panjang dengan tongkat kayu yang ujungnya berkilauan. Wajahnya dipenuhi kerut-kerut usia, tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang tak terukur. Darrell menatapnya dengan penuh kewaspadaan, tetapi pria tua itu hanya tersenyum. "Sudah lama aku menantikan kedatanganmu, anak muda." Suara pria itu terdengar seperti gema yang berlapis-lapis. "Kau adalah pewaris takdir yang hilang, seseorang yang membawa harapan bagi tanah ini." Darrell mengerutkan kening. "Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu tentangku?" Pria tua itu mengayunkan tongkatnya perlahan, dan tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar. "Aku adalah penjaga waktu di lembah ini. Tugasku adalah menjaga keseimbangan yang hampir punah. Kutukan yang menyelimuti tempat ini hanya bisa dipatahkan oleh mereka yang memiliki darah kerajaan yang asli. Dan kau, Darrell, adalah satu-satunya harapan terakhir." Darrell terguncang. Kata-kata perempuan tua di hutan kini kembali terngiang di benaknya. Apakah benar ia memiliki hubungan dengan kerajaan yang telah hilang itu? "Aku tidak mengerti," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya seorang pengembara. Aku tidak tahu apa-apa tentang darah kerajaan." Penjaga waktu menatapnya dengan penuh makna. Darah tak selalu harus diakui oleh manusia. Ada yang terukir di dalam jiwa, yang hanya dapat ditemukan ketika waktunya tiba. Kau telah melewati gerbang, tanda bahwa garis keturunan itu masih mengalir dalam dirimu. Darrell menatap tangannya yang masih bercahaya samar, akibat simbol aneh yang muncul sejak ia melewati gerbang. Hatinya berdebar semakin kencang. Jika semua ini benar, maka ia bukan sekadar pengembara biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dari balik kabut yang mulai menyelimuti lembah, terdengar suara gemuruh yang mengancam. Penjaga waktu menghela napas panjang. "Waktunya lebih singkat dari yang kita duga. Sesuatu yang gelap telah menyadari kehadiranmu." Darrell menoleh ke arah suara itu. Matanya membelalak saat melihat bayangan hitam yang muncul dari kejauhan. Itu bukan hanya kabut biasa, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang penuh kebencian dan dendam. Lembah yang tadi berwarna cerah mulai redup, seakan keindahan yang ada di sini sedang direnggut perlahan. Penjaga waktu mengangkat tongkatnya,
membentuk perisai cahaya di sekitar mereka. Kau harus bersiap, Darel. Ini baru permulaan dari perjalananmu. Jika kau ingin menghentikan kutukan ini, kau harus menemukan pusaka pelangi sebelum bayangan kegelapan menguasai semuanya. Darel mengepalkan tangannya, merasa bahwa takdirnya mulai terjalin dalam peristiwa besar yang tak bisa ia hindari. Ia tidak tahu kemana pencariannya akan membawanya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Langit di atas lembah pelangi perlahan-lahan berubah. Warna-warna cerah yang sebelumnya menghiasi cakrawala mulai meredup, seakan tersedot oleh kehadiran sesuatu yang jahat. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara gemuruh yang menggema di seluruh penjuru lembah. Darel menatap ke depan, matanya terpaku pada bayangan hitam yang bergerak dengan kecepatan tak wajar, seolah memiliki kesadaran sendiri. Penjaga waktu berdiri tegak di sampingnya, mengangkat tongkatnya lebih tinggi. Bayangan itu adalah sisa-sisa kutukan yang telah lama mengakar di tempat ini, katanya dengan suara yang tegas. Dulu, kerajaan di lembah ini dipenuhi kedamaian, tetapi karena keserakahan dan pengkhianatan, roh-roh kegelapan terbangun dan menyelimuti tanah ini dalam kutukan yang tak terhapuskan. Darel menelan ludah, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menjalar dari bayangan tersebut. Ada sesuatu yang sangat kelam di dalamnya, sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi. Ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan kekuatan yang berasal dari kebencian mendalam. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia bukan seorang pendekar yang hebat, bukan pula seorang penyihir yang bisa melawan kutukan. Ia hanya seorang pengembara yang terseret dalam takdir yang belum ia pahami. Penjaga waktu menatapnya dalam-dalam. Hanya ada satu cara untuk menyingkirkan kegelapan ini. Kau harus menemukan pusaka pelangi, sebuah peninggalan kuno yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan di tempat ini. Pusaka itu telah lama tersembunyi, dan hanya mereka yang memiliki hati yang murni serta keberanian sejati yang dapat menemukannya. Darel mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Di mana aku bisa menemukannya? Penjaga waktu mengayunkan tongkatnya, dan tiba-tiba tanah di depan mereka terbuka, memperlihatkan sebuah lorong bawah tanah yang gelap dan dalam. Udara dari dalam lorong itu terasa lembab, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak dapat Darel jelaskan. Di dalam sana, kata penjaga waktu, pusaka itu tersembunyi di dalam kuil yang telah lama ditinggalkan. Namun, perjalananmu tidak akan mudah. Ada penjaga di dalamnya, roh-roh yang tak akan membiarkan siapapun mengambil pusaka itu tanpa pengorbanan. Darel menatap ke dalam lorong yang menganga, lalu kembali melihat bayangan hitam yang terus mendekat. Ia tahu ia tak punya banyak pilihan. Jika ia tidak bertindak sekarang, lembah ini akan jatuh sepenuhnya ke dalam kegelapan. Ia menghela napas dalam, menguatkan tekadnya, lalu melangkah masuk ke dalam lorong. Begitu ia menapakkan kaki di dalam, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Cahaya dari luar perlahan menghilang, digantikan oleh kegelapan yang begitu pekat hingga ia hampir tidak bisa melihat apapun. Namun, anehnya, simbol bercahaya di lengannya mulai bersinar lebih terang, menerangi jalan di depannya. Ia menyadari bahwa simbol ini bukan sekadar tanda biasa, mungkin ini adalah bagian dari takdirnya yang masih tersembunyi. Langkah demi langkah, Darel menyusuri lorong yang terasa semakin sempit dan mencekam. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran kuno, menggambarkan sejarah kerajaan yang hilang. Ia melihat sosok seorang raja yang duduk di atas tahta, memegang pedang yang memancarkan 7 warna cahaya. Di sekelilingnya, para prajurit berlutut dengan penuh hormat. Namun, di bagian lain ukiran itu, ia melihat gambaran yang berbeda. Sang raja dikhianati oleh orang-orangnya sendiri, dan cahaya dari pedangnya mulai redup, digantikan oleh bayangan gelap yang menyelimuti kerajaan. Darel menyadari bahwa ini bukan sekadar legenda biasa. Ini adalah kisah nyata, kisah tentang bagaimana kutukan itu lahir. Mungkin, pusaka yang ia cari adalah pedang yang sama dengan yang ada di ukiran itu. Dan jika itu benar, maka ia harus menemukannya sebelum bayangan hitam di luar semakin kuat. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah gerbang batu yang besar. Di depannya, berdiri 2 patung berbentuk satria yang tampak seperti sedang menjaga sesuatu. Begitu Darel mendekat, mata patung itu menyala merah, dan suara berat bergema di seluruh ruangan. Siapa yang berani memasuki kuil ini?
Suara itu terdengar seperti berasal dari dunia lain. Darrell menelan ludah. Ia tahu, inilah awal dari ujian yang harus ia lalui untuk mendapatkan pusaka pelangi. Dengan penuh keberanian, ia maju selangkah dan berkata, "Namaku Darrell. Aku datang untuk menghentikan kutukan yang telah menghancurkan lembah ini." Tiba-tiba, patung-patung itu mulai bergerak, dan Darrell sadar bahwa pertempuran telah dimulai. Darrell berdiri tegak di hadapan dua patung raksasa yang kini bergerak dengan gemuruh menggetarkan lorong. Mata mereka bersinar merah menyala, penuh kewaspadaan dan kekuatan yang telah bertahan selama berabad-abad. Dalam hati, Darrell menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar batu yang dihidupkan oleh sihir kuno. Mereka adalah penjaga yang telah diberikan tugas untuk melindungi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Udara di sekelilingnya berubah drastis, menjadi lebih dingin dan berat, seakan gravitasi bertambah. Setiap tarikan napas terasa semakin sulit, membuat dadanya sesak. Salah satu penjaga mengangkat pedang raksasanya, lalu mengayunkannya ke arah Darrell dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk makhluk sebesar itu. Dengan refleks yang tajam, Darrell melompat ke samping, nyaris menghindari serangan maut tersebut. Pedang batu itu menghantam tanah, menciptakan getaran yang menggema hingga jauh ke dalam lorong. Ia tahu ia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik semata untuk melawan makhluk sebesar ini. Ia bukan seorang pendekar yang memiliki tenaga luar biasa, tapi ia memiliki kecerdikan. Dengan cepat, matanya menyapu sekeliling, mencari sesuatu yang bisa membantunya. Dan di sanalah ia melihatnya, ukiran-ukiran pada dinding yang tampak seperti pola tertentu. Darrell mengingat legenda yang diceritakan penjaga waktu sebelumnya. Pusaka pelangi bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan kekuatan semata, tetapi dengan kebijaksanaan dan keberanian yang sejati. Jika dua penjaga batu ini diciptakan untuk melindungi kuil, maka pasti ada cara untuk melewati mereka tanpa harus menghancurkan mereka. Ia berlari menuju salah satu dinding yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno, sementara para penjaga terus mengejarnya dengan langkah-langkah berat yang membuat tanah bergetar. Ia meraba-raba ukiran di permukaan batu itu, mencoba memahami pola yang tergambar di sana. Tangannya menemukan sebuah lingkaran kecil yang tampaknya dapat ditekan. Tanpa ragu, ia menekannya dengan kuat. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari dalam dinding, membentuk simbol yang serupa dengan tanda bercahaya di lengan Darrell. Cahaya itu perlahan-lahan merambat ke seluruh ruangan, menghubungkan garis-garis yang tersembunyi di bawah debu dan kegelapan. Kedua penjaga batu tiba-tiba berhenti. Mata mereka yang sebelumnya menyala merah berubah menjadi biru lembut. Darrell mundur perlahan, menunggu reaksi berikutnya. Namun, bukannya menyerang, para penjaga itu malah menundukkan kepala mereka, seakan memberikan penghormatan. Dari dalam mulut salah satu patung, suara berat menggema di ruangan. "Engkau telah membuktikan kebijaksanaanmu, wahai pencari kebenaran. Ujian pertama telah kau lewati. Namun, jalanmu masih panjang." Sesaat kemudian, tanah di depan Darrell terbelah, membuka jalan menuju lorong baru yang lebih dalam dan lebih gelap. Dari dalam lorong itu, hembusan udara dingin terasa menusuk kulit, membawa aroma kuno yang bercampur dengan sesuatu yang lebih asing, seakan-akan waktu itu sendiri berhenti di dalamnya. Darrell menghela napas dalam-dalam, lalu melangkah maju tanpa ragu. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi satu hal sudah jelas baginya. Untuk mendapatkan pusaka pelangi dan menghentikan kutukan yang melanda lembah ini, ia harus siap menghadapi ujian-ujian yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Dengan hati yang teguh, ia memasuki lorong kegelapan, menuju takdir yang telah lama menunggunya. Darrell melangkah dengan hati-hati ke dalam lorong yang kini terbuka di hadapannya. Cahaya redup dari dinding yang berlumut hijau, memberikan sedikit penerangan pada jalur sempit yang tampak semakin panjang dan berkelok-kelok. Udara di dalamnya terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah lorong ini menyimpan sesuatu yang tak ingin ditemukan. Suara langkahnya menggema dalam kesunyian yang begitu pekat, hanya sesekali terganggu oleh tetesan air yang jatuh dari stalaktit di atasnya. Ketika ia berjalan semakin dalam, ia mulai menyadari bahwa lorong ini bukanlah jalur biasa. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran kuno yang tampak seperti catatan dari peradaban yang telah lama hilang. Gambar-gambar itu menggambarkan sosok-sosok misterius yang memegang benda bercahaya, sementara di sekeliling mereka tampak sosok-sosok lain yang tertunduk dengan penuh penghormatan. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah simbol yang sangat mirip dengan tanda di lengannya. Darrell meraba simbol itu,
Dan seketika getaran halus menjalar ke seluruh lorong. Tanah di bawah kakinya bergetar, disusul dengan suara gemuruh seperti sesuatu yang bergerak di dalam dinding. Ia melangkah mundur, bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dari dalam celah dinding, sebuah mekanisme terbuka, memperlihatkan sebuah tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tanpa ragu, Darrell melangkah masuk, meskipun ada bisikan di kepalanya yang memperingatkan bahwa ia sedang menuju ke sesuatu yang lebih berbahaya. Setelah menuruni tangga yang tampaknya tak berujung, ia tiba di sebuah ruangan luas dengan pilar-pilar besar yang menopang langit-langitnya. Cahaya aneh berpendar dari kristal-kristal yang tertanam di dinding, memberikan nuansa mistis pada ruangan tersebut. Di tengah-tengah ruangan itu, sebuah altar batu berdiri kokoh, dan di atasnya tergeletak sebuah gulungan naskah tua yang tampak telah berusia ratusan tahun. Dengan hati-hati, Darrell melangkah mendekati altar tersebut. Saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuh gulungan itu, terdengar suara dalam yang bergema dari segala arah, seolah ruangan ini memiliki kesadaran sendiri. Hanya mereka yang memahami makna sejati dari cahaya dan kegelapan yang dapat membawa kunci ini keluar. Tiba-tiba, lantai di bawahnya mulai retak, membentuk pola melingkar yang berpendar dengan cahaya emas. Dari dalam celah-celah itu, muncul bayangan yang bergerak seperti kabut hitam, membentuk sosok-sosok mengerikan yang tampak hidup. Mereka memiliki mata merah menyala dan tubuh yang tampak seperti asap, namun kehadiran mereka begitu nyata sehingga Darrell dapat merasakan aura kegelapan yang mereka pancarkan. Tanpa membuang waktu, Darrell segera mundur, mencoba mencari jalan keluar. Namun, bayangan-bayangan itu bergerak cepat, mengepungnya dengan gerakan yang seperti ombak hitam. Ia menyadari bahwa melawan mereka secara fisik bukanlah pilihan yang bijak. Sebaliknya, ia mengingat kata-kata yang baru saja terdengar, cahaya dan kegelapan. Dengan cepat, ia menutup matanya, merasakan energi dalam dirinya. Ia mengingat semua hal yang telah ia lalui, semua pelajaran yang telah ia dapatkan dalam perjalanan ini. Ia bukanlah seorang pejuang, tetapi ia adalah seseorang yang memahami keseimbangan. Dengan keyakinan penuh, ia mengangkat tangannya dan membiarkan tanda di lengannya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya keemasan melesat keluar, membentuk lingkaran yang mendorong bayangan-bayangan itu mundur. Mereka melolong tanpa suara, seolah-olah merasakan sakit yang mendalam. Satu persatu, mereka menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan ruangan itu dalam keheningan yang mencekam. Darrell membuka matanya, lalu melangkah ke depan dan mengambil gulungan naskah itu. Begitu tangannya menyentuh permukaannya, seluruh ruangan bergetar, dan dari atas altar, sebuah kunci emas kecil muncul. Ia meraihnya dengan hati-hati, menyadari bahwa inilah yang sebenarnya ia cari. Ia menatap kunci itu dengan perasaan campur aduk. Ini bukan hanya sekadar benda, melainkan bagian dari teka-teki yang harus ia pecahkan. Dengan kunci ini, mungkin rahasia pusaka pelangi akhirnya akan terungkap. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Sebaliknya, tantangan yang lebih besar telah menunggunya di depan. Dengan langkah mantap, ia kembali menaiki tangga, bersiap untuk menghadapi babak baru dalam petualangan ini. Setelah keluar dari lorong bawah tanah yang penuh dengan ukiran kuno dan teka-teki yang hampir merenggut nyawanya, Darrell menatap kunci emas kecil yang kini berada dalam genggamannya. Cahaya dari langit senja memantulkan kilauan samar di permukaannya, seolah menegaskan bahwa benda ini memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekadar logam berharga. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa ini hanyalah satu bagian dari perjalanan yang masih panjang. Namun, kemana ia harus pergi selanjutnya? Sebuah getaran halus menjalar dari telapak tangannya, merambat melalui lengannya hingga ke dadanya. Seolah ada sesuatu yang berbicara kepadanya melalui kunci ini, membimbingnya ke arah tertentu. Tanpa ragu, Darrell mengikuti instingnya, melangkah menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin menanjak, menuju puncak bukit yang selama ini menjadi misteri bagi para penduduk desa. Perjalanan menuju puncak bukit tidaklah mudah. Vegetasi yang lebat menghalangi jalannya. Akar-akar besar menjulur seperti tangan raksasa yang berusaha menahannya agar tidak melangkah lebih jauh. Angin berembus kencang, membawa bisikan-bisikan aneh yang terdengar seperti suara-suara dari masa lalu. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan langkahnya, karena dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban atas semua misteri ini ada di atas sana. Setelah berjam-jam mendaki dengan penuh kehati-hatian, akhirnya ia tiba di sebuah dataran luas yang berada tepat di bawah puncak bukit. Di tengah-tengah dataran itu,
berdiri sebuah gerbang batu yang tinggi dan megah, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang mirip dengan yang ia lihat di lorong bawah tanah. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa gerbang itu tampak berkilauan dalam cahaya pelangi yang menyelimutinya, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menjaganya agar tidak tersentuh oleh sembarang orang. Darrell melangkah lebih dekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia lihat. Ketika ia mengangkat kunci emas yang ia temukan sebelumnya, cahaya pelangi di sekitar gerbang itu bergetar dan berdenyut, seolah merespons kehadirannya. Namun, sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, sebuah suara berat menggema di udara, memenuhi seluruh ruang dengan gema yang membuat bulu kuduknya meremang. Hanya mereka yang telah memahami keseimbangan antara cahaya dan kegelapan yang boleh melangkah lebih jauh. Buktikan dirimu, atau mundurlah selamanya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai bermunculan dari udara kosong, membentuk sosok-sosok tak kasat mata yang perlahan menjadi semakin nyata. Mereka memiliki tubuh tinggi dengan mata bercahaya seperti bintang di langit malam. Meskipun wujud mereka tampak seperti roh, aura yang mereka pancarkan begitu kuat, menandakan bahwa mereka adalah penjaga yang tidak akan membiarkan siapapun melewati gerbang ini tanpa ujian. Darrell merasakan dadanya berdebar kencang. Ia sudah menghadapi banyak tantangan, tetapi kali ini berbeda. Lawannya bukan sekadar bayangan tanpa bentuk, melainkan penjaga yang memiliki kesadaran dan tujuan yang jelas. Ia tahu bahwa ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik semata. Ia harus menemukan cara lain untuk membuktikan bahwa dirinya layak melewati gerbang ini. Dengan hati-hati, ia menutup matanya dan mencoba merasakan energi di sekitarnya. Cahaya dan kegelapan selalu ada dalam setiap hal di dunia ini, dua kekuatan yang berlawanan, tetapi juga saling melengkapi. Dalam pikirannya, ia melihat bagaimana cahaya dan kegelapan tidak selalu berarti baik dan jahat. Kadang-kadang, kegelapan melindungi, dan cahaya justru bisa membutakan. Dengan pemahaman itu, ia mengangkat tangannya perlahan, membiarkan energinya mengalir tanpa perlawanan. Para penjaga itu menatapnya dengan penuh perhatian. Perlahan, mereka mulai berputar mengelilinginya, menciptakan pusaran energi yang semakin lama semakin kuat. Darrell tidak bergerak, membiarkan dirinya menjadi bagian dari arus energi itu. Ia merasakan keseimbangan yang sempurna, seolah-olah tubuh dan jiwanya telah selaras dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya pelangi di sekitar gerbang berpendar lebih terang, lalu perlahan-lahan meredup, meninggalkan gerbang itu dalam keadaan terbuka. Para penjaga yang sebelumnya mengelilinginya kini menghilang satu persatu, seolah-olah mereka telah mengakui bahwa Darrell memang layak untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan napas yang masih memburu, Darrell menatap gerbang yang kini terbuka lebar di hadapannya. Di baliknya, ia bisa melihat jalan setapak yang tampak mengarah ke bagian tertinggi dari Bukit Pelangi. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi ia juga menyadari bahwa tantangan yang lebih besar pasti masih menantinya di puncak. Tanpa ragu, ia melangkah melewati gerbang itu, memasuki babak baru dalam petualangannya yang semakin membawa dirinya menuju rahasia yang selama ini tersembunyi di balik legenda Bukit Pelangi. Darrell melangkah melewati gerbang yang kini telah terbuka, memasuki jalan setapak yang berkelok-kelok menuju puncak Bukit Pelangi. Udara di sekitarnya terasa semakin ringan, seolah ada kekuatan yang menyelimuti tempat ini, menjadikannya berbeda dari dunia di bawah. Langkah demi langkah, ia merasakan tanah di bawah kakinya semakin lembut, seakan berlapis kabut tipis yang menyerap setiap jejak yang ia tinggalkan. Namun, di balik keheningan yang menenangkan ini, ada sesuatu yang terasa janggal, seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya dari bayang-bayang. Di sepanjang perjalanan, ia melihat bunga-bunga dengan warna yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kelopaknya berkilauan seakan memancarkan cahaya dari dalam. Batu-batu yang menghiasi sisi jalan pun tampak seperti kristal, memantulkan semburat cahaya dalam berbagai warna. Semakin tinggi ia mendaki, semakin ia merasa bahwa tempat ini bukan hanya sekadar puncak bukit biasa, melainkan sebuah wilayah yang berada di antara dunia manusia dan dunia yang lebih tinggi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa serta suara yang terdengar seperti nyanyian. Darrell berhenti, mencoba memahami dari mana asal suara itu. Semakin ia mendengarkan, semakin ia menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari satu orang, melainkan dari banyak suara yang bergema secara bersamaan, menciptakan harmoni yang begitu indah, namun juga menyimpan kesedihan yang mendalam. Dengan hati-hati,
Ia melanjutkan langkahnya dan tiba di sebuah dataran luas tepat di bawah puncak bukit. Di tengah-tengah dataran itu, terdapat sebuah altar batu berwarna putih keperakan, dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang tampaknya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Di atas altar itu, terdapat sebuah bola cahaya berwarna emas yang melayang perlahan, memancarkan sinar lembut yang terasa hangat di kulitnya. Darrell melangkah mendekat, matanya terpaku pada bola cahaya itu. Saat ia berada cukup dekat, cahaya itu bergetar, lalu memancarkan kilatan yang begitu terang hingga ia harus menutup matanya sejenak. Ketika ia membuka matanya kembali, di hadapannya kini berdiri sosok seorang wanita berambut panjang yang tampak seperti terbuat dari cahaya itu sendiri. Matanya lembut, namun memancarkan kebijaksanaan yang dalam, seakan telah menyaksikan ribuan tahun berlalu tanpa berubah sedikitpun. Darrell, kau telah sampai pada akhir perjalananmu, tetapi juga awal dari takdir yang sesungguhnya. Ujar wanita itu dengan suara yang terdengar seperti alunan angin lembut di antara dedaunan. Darrell menatap wanita itu dengan penuh kebingungan. "Siapa kau? Apa hubunganmu dengan Bukit Pelangi ini?" tanyanya, meskipun dalam hatinya ia merasa bahwa wanita ini bukan sekadar penjaga biasa. Wanita itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah, memperlihatkan bayangan masa lalu yang bergerak seperti kisah yang diproyeksikan di langit luas. Darrell melihat gambaran sebuah kerajaan kuno yang berdiri megah di puncak bukit ini, dihuni oleh orang-orang yang tampak seperti manusia, namun memiliki aura yang begitu kuat, seakan mereka adalah makhluk yang lebih tinggi dari manusia biasa. Dulu, tempat ini adalah tanah suci yang dijaga oleh para penjaga cahaya. Kami adalah makhluk yang diberkahi dengan pengetahuan tentang keseimbangan dunia, menjaga harmoni antara alam dan manusia. Namun, keserakahan manusia menghancurkan semuanya. Mereka ingin memiliki kekuatan ini, menguasai cahaya yang seharusnya tetap murni. Darrell melihat bagaimana gambaran itu berubah menjadi adegan peperangan. Para penjaga cahaya berusaha mempertahankan tanah mereka, tetapi jumlah manusia yang menyerang jauh lebih banyak. Dengan kesedihan yang mendalam, para penjaga memutuskan untuk mengorbankan diri mereka, menyatukan jiwa mereka dengan Bukit Pelangi agar kekuatan suci ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Sejak saat itu, bukit ini menjadi tempat tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang murni. Dan kini, kau telah datang, Darrell. Kau adalah orang pertama dalam ratusan tahun yang berhasil mencapai puncak ini. Itu berarti kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang datang sebelumnya, ujar wanita itu. Darrell menatap tangannya sendiri, merasakan getaran hangat yang berasal dari dalam tubuhnya. Ia mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui, setiap tantangan, setiap ujian yang mengajarkannya bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari fisik, melainkan dari pemahaman tentang keseimbangan dan keikhlasan. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya. Wanita itu tersenyum lembut, lalu mengulurkan tangannya. Terimalah cahaya ini, bukan sebagai kekuatan untuk menguasai, tetapi sebagai amanah untuk menjaga keseimbangan. Bukit Pelangi harus tetap menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari kebenaran, bukan mereka yang ingin menguasai. Darrell mengulurkan tangannya, dan saat tangannya bersentuhan dengan cahaya itu, ia merasakan energi yang begitu besar mengalir ke dalam dirinya. Cahaya itu tidak membakar, tidak melukai, tetapi mengisi setiap sudut jiwanya dengan pemahaman yang mendalam tentang dunia ini. Ia melihat bagaimana segala sesuatu terhubung, cahaya dan kegelapan, kebaikan dan keburukan, kehidupan dan kematian. Semuanya adalah bagian dari keseimbangan yang harus dijaga. Saat cahaya itu menyatu dengan dirinya, langit di atasnya kembali seperti semula. Wanita itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan senyuman terakhir sebelum lenyap sepenuhnya. Darrell kini berdiri sendirian di puncak Bukit Pelangi, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Ia menatap ke kejauhan, ke dunia yang terbentang luas di bawahnya. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus kembali, membawa kisah ini kepada mereka yang masih hidup dalam ketidaktahuan. Bukit Pelangi bukan hanya legenda, tetapi sebuah warisan yang harus dijaga, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan. Dengan langkah mantap, ia memulai perjalanan turun, membawa cahaya yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu bahwa dunia di luar sana mungkin tidak akan mudah menerima kebenaran ini, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil dari sekarang akan membawa perubahan, bukan hanya bagi dirinya,
tetapi bagi semua yang percaya bahwa keseimbangan adalah kunci dari segalanya. Darrell melangkah menuruni Bukit Pelangi dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Cahaya yang kini menyatu dengan dirinya terasa seperti denyut kehidupan baru, memberi energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini bukan lagi pemuda yang mencari jawaban, tetapi seseorang yang telah menemukan kebenaran di antara batas legenda dan kenyataan. Langkah kakinya mantap, tetapi pikirannya dipenuhi dengan satu pertanyaan besar. Bagaimana ia akan membawa pesan ini kepada dunia yang telah lama buta terhadap keajaiban di sekeliling mereka? Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang berdesir seakan membisikkan rahasia kuno. Sejenak, Darrell berhenti dan menoleh ke belakang, menatap puncak Bukit Pelangi yang kini tampak lebih hidup dibanding sebelumnya. Warna-warna yang dahulu samar kini lebih terang, seolah bukit itu sendiri telah terbangun dari tidur panjangnya. Cahaya yang turun dari langit membentuk lengkungan indah yang menghubungkan bukit itu dengan cakrawala, menciptakan pelangi yang jauh lebih megah daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Perjalanan turun terasa berbeda dari saat ia mendaki. Beban yang dahulu ia bawa, semua keraguan dan ketakutan yang menggelayuti hatinya, kini menghilang sepenuhnya. Setiap langkah terasa lebih ringan, seakan tanah itu sendiri menyambutnya dengan hangat. Namun, di dalam dirinya, ia menyadari bahwa perjalanannya belum benar-benar berakhir. Justru, inilah awal dari tugas yang jauh lebih besar. Di kejauhan, ia melihat desa tempat ia berasal. Asap tipis dari dapur rumah-rumah penduduk mengepul ke langit, menciptakan pemandangan yang begitu familiar, namun kini terasa berbeda di matanya. Ia mengingat semua orang yang pernah memandangnya dengan ragu, mereka yang menganggapnya hanya seorang pemuda biasa tanpa tujuan. Kini, ia kembali dengan sebuah kebenaran yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah warisan yang harus ia jaga dengan sebaik mungkin. Saat ia melangkah memasuki desa, tatapan orang-orang langsung tertuju padanya. Beberapa dari mereka terkejut melihatnya kembali, sementara yang lain memandangnya dengan keheranan. Seorang tetua desa, yang selama ini dikenal bijak, melangkah mendekat dan menatapnya dengan penuh selidik. "Darrell, kau kembali. Apa yang kau temukan di sana?" Tanyanya dengan suara rendah namun penuh makna. Darrell menarik napas dalam. Ia tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menggambarkan apa yang telah ia alami. "Aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar legenda, Pak Tua," jawabnya. "Bukit Pelangi bukan hanya dongeng yang diceritakan turun-temurun. Itu adalah tempat yang menyimpan sejarah dan warisan yang telah lama kita lupakan." Tetua desa menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. "Maka itu berarti, kau telah menjadi bagian dari warisan itu." Orang-orang mulai berkerumun di sekitar mereka, mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Darrell menceritakan apa yang ia alami, perjalanannya melalui kabut, ujian-ujian yang harus ia hadapi, dan pertemuannya dengan sang penjaga cahaya. Ia menceritakan tentang sejarah Bukit Pelangi, tentang para penjaga yang mengorbankan diri demi menjaga keseimbangan dunia. Setiap kata yang ia ucapkan menggema di hati mereka, menghidupkan kembali kisah yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos belaka. Namun, tidak semua orang menerima ceritanya begitu saja. Beberapa dari mereka masih ragu, menganggap bahwa semua itu hanyalah hayalan. "Bagaimana kita bisa percaya begitu saja? Kau hanya pergi selama beberapa waktu dan kembali dengan cerita yang tak masuk akal," seru seorang pria dari kerumunan. Darrell menatap pria itu dengan tenang. "Aku tidak meminta kalian untuk percaya dengan kata-kataku saja," katanya. "Tetapi lihatlah bukit itu. Warna-warninya telah berubah. Cahaya itu telah kembali. Bukankah itu bukti bahwa ada sesuatu yang telah terjadi?" Orang-orang menoleh ke arah Bukit Pelangi. Kini, bukit itu benar-benar tampak berbeda. Warna-warna yang dahulu samar kini lebih hidup. Seakan-akan energi lama yang terpendam telah bangkit kembali. Langit di atasnya tampak lebih bersih, dan udara terasa lebih segar dibanding sebelumnya. Mereka yang tadinya ragu mulai melihat perubahan ini dengan mata kepala mereka sendiri, perlahan menerima bahwa ada kebenaran di balik kisah Darrell. Tetua desa kemudian melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Darrell. "Kau telah membawa kembali sesuatu yang hilang selama ini," katanya dengan suara penuh hormat. "Bukan hanya kebenaran tentang Bukit Pelangi, tetapi juga pengingat bahwa kita adalah bagian dari dunia ini, dan kita harus menjaganya." Darrell mengangguk. Bukit Pelangi bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga sebuah simbol keseimbangan.
Kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya. Jika kita serakah, kita hanya akan menghancurkan apa yang berharga. Tapi jika kita menjaga keseimbangan, dunia akan memberi kita berkah yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Orang-orang di sekitarnya mulai mengangguk, perlahan memahami makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Dari keraguan, kini muncul harapan. Dari skeptisisme, kini muncul kepercayaan. Malam itu, desa berkumpul untuk merayakan kembalinya Darel dan kisah yang ia bawa. Api unggun dinyalakan, lagu-lagu lama dinyanyikan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada semangat baru yang menyelimuti desa mereka. Bukit Pelangi kini bukan lagi sekadar legenda yang diceritakan sebelum tidur, tetapi sebuah kenyataan yang hidup, sebuah warisan yang akan mereka jaga untuk generasi mendatang. Di kejauhan, Bukit Pelangi bersinar dalam gelap malam. Pelanginya tetap terpancar dengan indah, seolah menegaskan bahwa cahaya abadi kini telah kembali. Dan di dalam hati Darel, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia tidak hanya kembali dengan jawaban, tetapi dengan sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Sebuah tanggung jawab untuk menjaga warisan Bukit Pelangi, untuk memastikan bahwa cahaya itu tidak akan pernah padam lagi. Dengan hati yang mantap, Darel menatap langit, berbisik pada angin malam. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari kisah yang baru.